Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Oke, masih di nuansa puasa bulan Ramadan. Tentunya teman-teman masih melakukan ibadah tersebut, dan semoga atau saya doakan kuat sampai hari raya nanti. Oke, untuk sharing kali ini, tapi tak lupa saya ucapkan salam silaturahim, salam pertemanan, salam kompak selalu teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Oke, untuk sharing kali ini saya akan mengupas tuntas jalur peredaran oli atau sirkulasi oli pada Satria F apabila tidak bisa naik, dimana selang pendingin atau cooler oil atau pendingin oli tersebut itu dibuang dan sudah diadakan penggantian pada pompa olinya maupun saringan atau filter olinya, tapi tetap tidak mau naik oli tersebut ke head atau ke kepala silinder dan sirkulasi olinya itu tidak lancar. Tapi saya sudah menemukan suatu trik dan saya akan share ke teman-teman apabila mengalami hal tersebut. Oke, jangan lupa sebelum share kita mulai, alangkah baiknya kita selalu bersyukur kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu diberi keberkahan, kesehatan, rezeki yang banyak dan barokah. Teman-teman yang di sana saya doakan pula selalu diberi keberkahan, kesehatan, rezeki yang banyak dan barokah, dan saya doakan semoga kuat menjalankan ibadah puasa sampai akhir. Oke, langsung saja kita akan bahas apabila sirkulasi oli pada Satria F atau FU itu tidak naik ke silinder kop. Yes. Oke teman-teman, lanjut. Ini pada posisi mesin Satria F zona ini saya bongkar, dimana keluarnya ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi adalah olinya itu tidak mau naik ke atas atau ke silinder kop, sehingga melakukan as lapnya itu kering dan menjadi keausan, mesin jadi kasar. Oke, di sini saya sudah melakukan pergantian pompa oli, ini sudah saya ganti, tapi olinya itu tetap tidak mau naik. Olinya tetap tidak mau naik. Ini SGP saya sudah lakukan pergantian. Saya itu bingung sekali, kenapa oli sudah selama pergantian pada pompanya dan filternya itu baru semua. Ini juga saya ganti dengan merek SGP. Kemudian saya analisa, saya logika pada sirkulasi oli, saya pelajari dengan detail arah-arahnya itu kemana. Ternyata di sini pada cooler atau selang pendingin oli itu dihilangkan semua atau dibuang. Ini tidak ada pendingin olinya, ini tidak ada pendingin olinya, ini dibuang. Dan pada selang di sini itu juga dibuang, saya tutup dengan plat. Pokoknya saya pati. Ini awalnya itu bocor dan olinya itu keluar dari sini, menyembur ke sini, tapi tidak mau naik ke atas. Itu adalah kendalanya utama. Tapi marilah kita atau belajar bersama, istilahnya mengenali sirkulasi oli tersebut itu mengalir. Di sini blok pada mesinnya sudah saya lepas, kita akan pelajari bersama. Oli dari pompa itu masuk ke lubang ini dulu, tentunya blok mesinnya ini, kemudian masuk ke sini. Ini adalah lubang dari filter olinya, masuk ke sini, dan filter ini masuknya itu dari sini dulu, yang di bawahnya ini. Nah, ini saya balik. Kemudian oli mengisi penuh
dan oli tersebut langsung lewat filter atau sarangan olinya atau filter olinya untuk menghambat kotoran-kotoran yang masuk ke silinder cup. Masuknya kemudian ke sini, lubang ini ada lubang. Nah, lubang tersebut jalurnya ke sini, ini masuk ke atas, ini ada jalurnya, ini yang berhubungan dengan noken as poros engkol yang di mesin berhubungan dengan stang shaker. Ini pada lubang ini masuk untuk melumasi oli tersebut ke stang shaker, dan setelah oli lewat sini diteruskan masuk ke atas, ini ke atas, yaitu menuju ke silinder cup. Ini pada bloknya itu ada lubang yang menuju selang ini ke atas, ini ke silinder cup. Oli tersebut sirkulasinya adalah seperti itu. Pokoknya intinya selang ini harus dipenuhi oli yang mengalir dari pompa menuju ke atas. Saya ulang lagi, ini pada krek asnya dimana stang tersebut berada, itu juga harus dialiri oli, karena pada sirkulasi oli Satria F ini itu tidak, oli yang di dalam itu tidak langsung masuk ke krek as, jadi lewatnya adalah dari lubang ini, lubang olinya menuju langsung ke stang. Kalau oli ini tidak masuk ke sini, maka suara mesin tersebut akan menjadi kasar. Oke, itu adalah sedikit uraian dalam sirkulasi oli itu berjalan atau bekerja ke seluruh mesin sampai silinder cup yang di atas ini. Pertanyaannya tersebut adalah, apabila sudah melakukan pergantian filter oli dan pompa olinya itu baru, tapi tetap tidak mau naik ke atas, nah itu pertanyaannya. Ini sudah baru, filternya baru, tapi tetap tidak mau naik ke atas. Maka tadi saya sudah menganalisa, membuat gebrakan atau solusi agar oli tersebut atau olinya itu bisa berjalan sesuai skemanya tadi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu masuk ke krek as, ke mesin ini dibagi dua menuju ke shaker, dan kemudian masuk lagi ke atas menuju ke silinder cup. Nanti kita akan coba buktikan apakah oli itu bisa mengalir ke sini. Kalau oli sudah keluar ke sini, berarti silinder cup itu sudah teraliri oli. Oke, saya akan beritahu di mana saya mengakali agar oli tersebut bisa naik, karena pada awalnya itu tidak bisa naik sama sekali olinya. Oke teman-teman, untuk rekayasa olinya saya akan beritahu atau kasih tahu, yaitu dengan melubangi. Ini saya dekatkan dulu kameranya, atau saya besarkan dulu. Oke, ini sudah, saya kira sudah kelihatan. Saya lubangi bagian ini, yaitu dengan satu jurusan dengan atau ke selang cooler atau pendingin oli. Karena awalnya tadi dia naik, saya melakukan rekayasa atau perubahan di jalur oli yang menuju ke selang cooler. Ini saya lubangi karena apa? Ini saya analisa, olinya setelah saya hidupkan, olinya itu menyembur ke sini, tapi tidak mau ke area ini. Jadi saya membuatkan lubang di daerah sini agar olinya itu bisa keluar dari sini menuju ke blok, dari blok menuju ke atas silinder cup.
Oke, saya akan coba dulu melakukan penyalahan pada mesin ini, apakah yang benar keluar olinya. Oke, lanjut, saya akan lakukan penyalahan apakah olinya itu keluar. Nah, itu lihat, setelah sekali ini gear pompanya berputar dan olinya langsung keluar dari lubang yang saya lakukan rekayasa tadi. Nah, itu olinya sudah keluar, berarti menandakan oli tersebut itu bisa bersirkulasi dari sini. Ini saya lubangi, pokoknya intinya ini harus dilubangi apabila teman-teman mengalami hal yang serupa, yaitu olinya tidak mau naik ke atas. Apabila selang cooler ini dibuang, ini selang kan buang, tidak ada pendingin olinya, jadi ini ditutup, yang saya juga ditutup, kemudian sirkulasi itu berputar dari cooler tersebut atau oli cooler. Apabila ini dibuang, maka olinya tetap tidak akan naik karena tidak ada sirkulasi dari cooler tersebut. Oke, saya rasa jelas untuk uraian kali ini. Oke, setelah saya jelaskan, kita akan coba, saya akan pasang dulu dan kita akan coba apakah olinya benar-benar naik ke atas ini. Oke, saya pasang dulu bloknya. Oke teman-teman, ini sesi terakhir dan saya ucapkan lagi selamat menunaikan ibadah puasa, semoga kuat sampai maghrib nanti. Oke, ini kita akan melakukan pengetesan terakhir apakah oli itu keluar dari sini. Kalau keluar dari sini berarti olinya itu naik dan sirkulasinya itu normal kembali. Oke, saya akan hidupkan motornya. Kemudian lepas oli ini atau tutup olinya. Kalau ini keluar berarti olinya itu lancar naik ke atas. Dan ini olinya keluar banyak, sampai bleber satu kembali. Ini keluar olinya sudah, berarti olinya sirkulasinya lancar dan misi analisa berhasil. Dan misi atau analisa rekayasa sirkulasi oli pada Satria F itu berhasil dengan bagus, dan saya nyatakan berhasil dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya kerjakan lagi dulu. Oke, selesai untuk sharing kali ini dan saya akan akhiri. Sebelumnya, apabila suka silahkan like, apabila ingin berbagi silahkan share di jejaring sosial teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi hitam dari saya, semoga bermanfaat, amin ya rabbal alamin.